Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Bunda dan Ipi. Oh ya, Bunda dan Ipi, salah lagi kan? Nah, jadi teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan aku Bunda dan Ipi. Mudah-mudahan tidak bosen ya dengan kita ya. Nah, di vlog kali ini aku bakalan cerita bahwa ternyata aku itu menggunakan kata-kata yang dilarang di Malaysia. Padahal kata-kata ini tuh aku biasa digunakan di Indonesia dan bermakna positif aja, tapi ternyata kata-kata ini di Malaysia itu bermakna negatif. Nah, aku kaget dong, ternyata kata-kata ini maknanya tuh tak bagus, sedangkan yang nonton YouTube aku tuh sebagian besar orang Malaysia. Jadi aku mohon maaf ya jika aku menggunakan kata-kata yang memang dilarang di Malaysia, karena memang aku nggak paham kata-kata itu. Dan kata-kata apa aja yang aku salah mengucapkan dan dilarang di Malaysia, yuk ikutin video aku kali ini. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, waktu itu tuh aku kan ada pergi jalan-jalan gitu ya di Jakarta juga ada pas bulan Ramadan gitu kan. Ramadan aku sore-sore itu jalan-jalan ke Bazar Ramadan di Jakarta. Nah, aku otomatis menggunakan kata-kata atau judul yang biasa orang Indonesia gunakan. Kata-kata itu tuh tidak bermakna negatif kalau di Indonesia. Nah, terus aku pergi ke Malaysia juga kan. Aku pergi ke Bazar Ramadan juga. Nah, di sana aku pun bikin video menggunakan judul kata-kata itu lagi. Nah, ada salah satu temen dari Malaysia yang ngingetin atau kayak bertanda tanya atau ngasih tahu bahwa itu tuh kok menggunakan kata ini. Nah, kata itu tuh aku menggunakan ngabuburit gitu loh. Ngabuburit tuh kalau orang Sunda tuh kan ya, Itu tuh jalan-jalan sore, kita mau cari takjil, itu kita sebut dengan ngabuburit. Tapi Iya. kalau di Malaysia itu beda. Nah, jadi gitu teman-teman, ternyata akhirnya aku ganti dong yang video di Malaysia itu, aku judulnya aku ganti sajalah, karena itu jadi bermakna negatif ketika orang Malaysia yang menonton atau yang membaca. Jadi aku mohon maaf karena aku memang nggak paham bahasa Malaysia, bahasa Melayu, meskipun aku menikah dengan suami aku tuh udah belasan tahun, tapi aku jarang menggunakan bahasa Malaysia ya. Oke lah ya, karena sekarang teman-teman aku banyak teman-teman YouTube-nya yang dari Malaysia, jadi aku mau belajar bahasa Malaysia. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah mau ngingetin gitu ya, mensupport positif, ngingetin kalau aku menggunakan kata-kata yang bermakna negatif ketika diterapkan di Malaysia. Sedangkan kata-kata itu kalau diterapkan di Indonesia itu baik-baik saja, bermakna positif. Ngabuburit ya Bi ya, ngabuburit itu ya itu sore hari cari takjil, jalan-jalan, menunggu berbuka puasa. Sedangkan kalau ngabuburit atau ada kata di belakangnya itu burit gitu, di Malaysia itu bermakna kata yang negatif gitu ya, atau alat kelamin dari perempuan gitu. Jadi mohon maaf, memang aku tidak tahu dan tidak bermaksud menggunakan kata-kata yang jorok atau kata-kata yang negatif ya, karena aku memang menggunakan kata-kata yang di bahasa Indonesia itu sudah biasa dan bermakna positif dan layak ya. Nah, untuk yang selanjutnya aku waktu itu kena tegur ya sama ayah ya, sama husband aku, sama pas kakak aku ke Malaysia juga. Waktu itu udah parkir kan, ada parking itu parkir mobil. Nah, pas parkir mobil kata kakakku tuh gini, taruh aja mobilnya di situ, nanti biar gampang keluar masuk gitu. Nah, ternyata kata gampang di Malaysia itu kata-kata yang tidak baik gitu, yang nggak boleh diucapin. Kata husband aku tuh bilang gini, jangan suka ngomong gampang gitu, jangan suka ngomong gampang. Padahal kalau di Indonesia gampang tuh maknanya Mudah. biar maksudnya gini, biar gampang keluar masuk tuh si mobilnya, biar mudah dikeluar masukin mobilnya, parkirnya di sana aja gitu. Jadi
gampang. Kalau di Indonesia itu artinya mudah, biar mudah gitu, gampang saja, mudah saja. Tapi ternyata kalau di Malaysia itu gampang itu artinya itu anak haram gitu ya. Teman-teman dari Malaysia boleh koreksi kalau aku salah. Nah, jadi ternyata banyak kata-kata yang di Indonesia tuh maknanya positif aja, biasa aja, senantiasa digunakan, tapi ternyata di Malaysia itu sebaiknya kata-kata itu tidak digunakan. Nah, aku pun harus belajar dari hal ini. Terus ada lagi, Ipi bilang waktu itu ngomong ke ayah tuh, aku mau ini, aku butuh ini gitu kan. Dan itu nggak boleh ya. Sebab Ternyata kata butuh, kalau ini di Indonesia itu butuh, aku butuh gula misalnya, aku nak gula, aku butuh gula, aku butuh minyak gitu kan, nitip minyak ya karena aku butuh, karena aku menginginkan. Ternyata butuh itu kalau di Indonesia itu kan memerlukan, perlu gitu ya kan. Nah, ternyata kalau di Malaysia butuh tuh nggak boleh ngomong butuh tuh. Maknanya kalau di Malaysia itu negatif ya teman-teman ya kan. Kalau butuh itu di Malaysia artinya alat kelamin laki-laki ya enggak. Ya kalau aku salah tolong dikoreksi ya, aku juga sambil belajar gitu jadinya ya, jadi mengerti. Oh ternyata aku selama ini kadang tamu-tamunya itu kan orang Malaysia juga, di Malaysia kan banyak ramai orang Malaysia. Ternyata aku takutnya aku salah menggunakan kata-kata yang memang dilarang gitu ya. Jadi di sini aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngingetin aku ketika aku ngomong gitu ya, ada yang salah gitu ya, atau ketika aku bikin judul, ketika bikin video itu ternyata aku ada yang salah, ada yang mau ngingetin gitu ya. Jadi aku bersyukur banget, mengucapkan banyak-banyak terima kasih gitu loh teman-teman, udah mau ngingetin. Ternyata aku menggunakan kata-kata yang memang nggak baik maknanya di sana, dan di Indonesia itu padahal biasa aja, tapi ternyata di sana itu nggak baik gitu ya. Terus kadang-kadang juga ngomong apa ya, yang di sini tuh kadang-kadang ya biasa aja, misalnya itu tuh buntutnya kucing gitu kan, buntutnya kucing awas keinjek gitu ya, awas buntut kucing keinjek, aku suka bilang gitu kan di Malaysia. Ternyata itu tuh juga maknanya tuh nggak bagus kalau di Malaysia itu gitu. Ternyata itu kalau di Indonesia itu ekor gitu kan, ekor sapi, ekor kucing gitu. Nah nanti kalau teman-teman ke Indonesia juga kan ada restoran apa gitu kan, sop buntut juga ada, sop ekor, sop namanya tuh buntut, memang buntut ya, ada buntut sapi gitu, itu di sop buntut kucing gitu, awas itu kena, itu tuh kena buntutnya gitu, buntut meong. Ternyata kalau di Malaysia tuh gak boleh ngomong kayak gitu jangan ya, nanti maknanya jadi negatif. Bener nggak teman-teman? Itu maknanya tuh buntut tuh dubur gitu ya, bener nggak sih? Ya kalau aku salah kasih tahu ya teman-teman, mohon maaf jika aku mengonten ini banyak kata-kata yang dilarang di Malaysia gitu, atau yang tidak baik untuk dikatakan. Tadinya kan peminat YouTube aku orang-orang Indonesia, jadi aku biasa gunain kata bahasa Indonesia. Nah ternyata banyak teman-teman juga yang support dari Malaysia, jadi aku belajar ya bahasa Malaysia. Jadi kalau ada kata-kata yang memang aku salah menggunakan, salah ucap, teman-teman boleh koreksi dan mohon maaf ya dari kita. Dan aku terima kasih banyak sudah dikasih tahu dan dibetul-betulkan gitu ya, mana yang boleh dan mana yang enggak. Jadi ini tuh termasuk culture shock juga buat kita ya, culture bahasa, culture shock dalam berbahasa ya. Jadi maknanya di Indonesia biasa-biasa saja, sama-sama kata-katanya yang sama, kata-katanya sama tapi maknanya berbeda, dan juga makna yang di Indonesia itu sebetulnya positif, tapi ternyata di Malaysia tuh bermakna negatif atau hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan gitu. Nah jadi itu saja teman-teman vlog aku hari ini. Terima kasih untuk supportnya dan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. See you next video ya teman-teman. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.